Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar dengan hari ini? Semoga baik dan sehat selalu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah. Pengertian pendekatan. Pendekatan berarti seperangkat asumsi mengenai cara belajar mengajar. Pendekatan merupakan titik awal dalam memandang sesuatu atau keyakinan yang kadangkala sulit membuktikannya. Sedangkan pendekatan pembelajaran merupakan titik tolak atau sudut pandang terhadap pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, yang di dalamnya mewadahi, menginspirasi, dan menguatkan dalam proses pembelajaran. Dari Senin sampai Minggu. Yeay! Ada 5 pendekatan dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, pendekatan humanistik, al-mabhal al-insani. 2, pendekatan teknik, al-mabhal al-taqoni. Yang ketiga, pendekatan analisis dan non-analisis, al-mabhal al-tahlili wa ghairu al-tahlili. Dan yang keempat, pendekatan komunikatif, al-mabhal al-itisali. Dan yang kelima, pendekatan oral-oral, yakni al-mabhal as-sama'i as-safahi. Pengertian pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik adalah pendekatan yang memberikan sebuah perhatian kepada siswa atau pembelajar sebagai manusia, tidak menganggap siswa sebagai benda yang merekam seperangkat pengetahuan. Yang kedua, pendekatan teknik. Pendekatan teknik merupakan pendekatan yang berdasarkan pada pemanfaatan media pembelajaran dan tekniknya. Dalam pendekatan ini, media dan teknik sangat berperan dalam menyampaikan pembelajaran, terutama pada pembelajaran bahasa Arab. Pendekatan analisis dan non-analisis atau al-mabhal al-tahlili wa ghairu al-tahlili. Pendekatan analisis merupakan pendekatan yang didasarkan pada ungkapan-ungkapan dan asumsi kebahasaannya. Jadi, pada pendekatan ini, siswa diajarkan untuk proses bicara dalam berbahasa Arab. Misalnya, belajar huruf vokal bahasa Arab dan konsonan. Lalu ada pendekatan non-analisis, merupakan pendekatan yang berdasarkan pada konsep psikolinguistik, yakni pendekatan dengan mempelajari perilaku berbahasa baik yang nampak maupun yang tidak nampak dalam berkomunikasi. Jadi pendekatan ini dilakukan pengajar dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai alat untuk berkomunikasi. Apa sih contoh dari perilaku berbahasa yang nampak maupun tidak nampak? Kalau yang nampak itu misalnya ada seorang guru yang menyuruh sebangku temannya maju ke depan untuk mempraktekkan berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Misalnya perkenalan. Misalnya, ana Fakih, mas muka, ismi Korib, min aina anta ya Korib, ana min Solo. Misalnya seperti itu ya teman-teman. Lah dari situ guru akan mengerti kalau pendekatan ini itu lebih ke berbahasa. Bisa ndak anak itu berbahasa Arab dengan baik? Bisa ndak anak itu menyimak atau memperagakan bahasa dengan baik? Pastikan ada di MI itu. Saya dulu pernah mempelajari bahasa Arab perkenalan ini tuh pada kelas 4 atau enggak kelas 5. Seperti itu ya teman-teman selebihnya. Terus ada perilaku tak nampak. Perilaku tak nampak ini bisa dilakukan dengan cara mengikuti psikotes. Karena apa? Karena perilaku tak nampak ini tidak bisa ditangkap oleh indera, tetapi harus menggunakan alat ukur seperti psikotes tadi. Dengan psikotes ini maka hasil dari psikotes akan mengetahui anak ini berkemampuan apa, kreativitasnya gimana, berbahasanya bagaimana, seperti itu. Terus ada pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk membuat kompetensi, juga mengembangkan prosedur-prosedur bagi pembelajaran keterampilan berbahasa, yakni seperti menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Terus yang terakhir ada pendekatan oral-oral, yakni pendekatan yang dilakukan untuk mengajarkan kemahiran menyimak atau mendengarkan dalam bahasa yang diucapkan oleh pengajar. Jadi dalam pendekatan ini pengajar bisa melatih kemahiran menyimak dengan cara mendengarkan,
pengajar bisa menggunakan cara mendikte murid, dan lain-lain. Ya teman-teman, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurangnya atau yang tidak berkenan di kalian. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata. Silahkan kalian mempelajari lagi. Misal ada pertanyaan bisa kalian tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.